Kita bersyukur hari ini Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, kita terus bersyukur atas setiap pemeliharaan Tuhan, kasih dan kesetiaan Tuhan, serta anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita percaya bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia dan kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Mari sama-sama kita bersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan itu sangat baik bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan Yesusku luar biasa. Sama-sama Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama serukan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, Yesusku luar biasa. Sama-sama kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Dengan iman serukan Yesusku, Yesusku luar biasa. haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh baik. Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa. Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang besar. Tiada yang seperti Engkau. Tiada Allah yang begitu mengasihi kami. Biarlah segala pujian, pengagungan serta penghormatan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
begitu besar, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang setia. Haleluya. Kami bangga punya Tuhan yang besar, kami bangga punya Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Katakan, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Haleluya, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, salam, salam, salam untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Kita berjumpa hari ini. Saya berharap supaya saya berjumpa dengan Bapak Ibu yang dalam keadaan tetap semangat, tetap sukacita, yang hari ini sekalipun dihadapkan dengan tantangan-tantangan dalam kehidupannya, kita percaya bahwa selama masih ada Tuhan yang bersama dengan kita dan selama saudara bergantung penuh pada Dia, maka saudara tidak akan pernah ditinggalkan. Yang pasti adalah Anda akan ditolong oleh Tuhan, pintu-pintu dibukakan, jalan-jalan dibukakan, dan pada akhirnya mata kita melihat kebaikan Tuhan di kehidupan kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, minta tuntunan Tuhan hari ini. Bapa, urapi hamba-Mu, supaya apapun yang hamba sampaikan hari ini memberkati umat-Mu. Itu adalah pesan dari Tuhan untuk mereka, membangkitkan iman mereka, menambah semangat mereka dalam Engkau, dan meneguhkan pengharapan mereka kepada Engkau, sehingga mereka tidak dikuasai oleh roh kekecewaan, roh kebencian dan keraguan. Dipatahkan semuanya dalam nama Yesus, dan firman-Mu berkuasa hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini langsung saja pada firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang satu tokoh di dalam Alkitab yang saya diberkati dengan kehidupannya. Bapak Ibu lihat sama-sama dulu di layar handphone atau layar media Anda tentang Kaleb, saudara kasih Tuhan. Bilangan pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-22, 23 dan 24. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuh hati, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya.
Bapak Ibu sering kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu yang punya anak atau keluarga yang namanya Kaleb sering kasih Tuhan, maka saudara mesti berbangga karena sekalipun nama itu tidak serta-merta mengubah atau membentuk karakter seseorang, tapi paling tidak artinya itu adalah tentang kesetiaan, sekalipun dalam bahasa Ibraninya itu adalah anjing, tapi sebetulnya ini bukan bicara tentang jenis, tapi bicara tentang gaya hidup yang ada pada anjing. Kan kita lihat bahwa anjing itu adalah bicara tentang kesetiaan dan kasih Tuhan. Nah, sering kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang Kaleb, maka saya yakin bahwa selalu kita ingat pasangan imannya dia. Maksud saya adalah tentang Yosua. Jadi kalau kita ingat Kaleb, maka selalu kita ingat Yosua. Artinya bahasa kasih Tuhan bahwa boleh dikatakan dia adalah orang nomor 2 dari Yosua. Nah, sering kasih Tuhan Yesus Kristus, tapi kalau saudara pelajari tentang kehidupannya dia, maka saudara kita akan menemukan ada beberapa nilai-nilai kehidupan yang butuh perjuangan untuk mencapai semuanya itu. Nah, saya ingin untuk ajak kita lihat sama-sama dulu ini dan kasih Tuhan. Mereka berdua adalah duet iman yang hebat di tengah serangan intimidasi, bukan hanya dari bangsa yang mereka intai, maksudnya adalah yang mereka lihat itu adalah bangsa-bangsa yang bukan bangsa sembarangan, saudara. Bangsa yang kuat-kuat, bangsa yang bahkan di situ ada keturunan enaknya. Keturunan enak itu bukan keturunan yang enak dimakan, saudara, bukan. Tapi keturunan enak itu adalah keturunan raksasa, orang-orang yang tentu bukan sembarangan, saudara kasih Tuhan. Jadi untuk menghadapi tantangan yang besar itu butuh sebuah kekuatan yang hebat, butuh iman yang hebat untuk bisa berkata bahwa kita pasti mengalahkan mereka. Makanya tidak heran kalau orang yang pergi sama-sama mereka 10 orang itu bersungut-sungut karena mereka sudah dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran ketika mereka melihat tantangan itu. Nah, pesannya untuk kita semua adalah sering kasih Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita melihat tantangan yang besar di hadapan kita yang sebetulnya kita bisa berpeluang untuk melihat mujizat yang besar di kehidupan kita, tapi karena tantangan itu berhasil membuat kita takut, berhasil membuat kita khawatir, berhasil mengikis iman percaya kita, akhirnya pada ending dari semua tantangan yang kita hadapi adalah bukan sebuah kemenangan, tapi malah adalah sebuah kekalahan. Karena itu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya sampaikan pada saudara bahwa mereka adalah duet iman yang hebat di tengah-tengah serangan intimidasi, bukan hanya dari bangsa yang mereka intai, tapi juga dari bangsa mereka sendiri. Karena ketika 10 orang itu menyampaikan berita atau kabar-kabar busuk tentang negeri yang mereka intai, maka itu juga berhasil membuat bangsa Israel itu terpukul iman mereka, membuat mereka berhasil membuat bangsa Israel bersungut-sungut, dan pada akhirnya juga mereka mau menyerang Yosua dan Kaleb, dan tentu juga dari ke-10 temannya mereka. Jadi saudara kasih Tuhan, ini bukan sebuah perkara gampang ketika intimidasi itu menyerang mereka dan kemudian mereka tetap teguh berpegang pada iman mereka. Karena itu kita perlu belajar dari 2 orang ini saudara kasih Tuhan. Nah, saya catat di sini saudara kasih Tuhan bahwa perbedaan dari kedua orang ini, karena saya akan bicara tentang Kaleb, maka saya ingin sampaikan sedikit perbedaan. Yang pertama adalah Yosua memiliki seorang mentor yang bukan orang sembarangan. Kalau Bapak Ibu baca tentang Yosua, maka saya akan temukan bahwa dia adalah abdi Allah, yaitu Musa, abdi Musa, yang kemanapun Musa berada, dia ada di sana. Nah, itu artinya bahwa ketika dia punya iman yang radikal model seperti itu, kita tidak heran karena dia punya mentor yang hebat. Makanya berbahagialah saudara-saudara yang punya mentor, bapak-bapak rohani yang punya iman, punya warisan kerohanian yang hebat, warisan iman yang hebat. Bersyukurlah karena dari mereka lah tertular nilai kehidupan, nilai iman, nilai atau karakter yang kita dapatkan. Nah, tetapi saudara kasih Tuhan, Kaleb sebetulnya dia adalah seorang yang saudara kasih Tuhan, saya catat di slide saya, itu adalah merupakan seorang kepala dalam suku Yehuda, tetapi ayah Kaleb adalah Yefune, disebut orang Kenas, yang dicatat dalam
Kejadian pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-19 bahwa orang Kenas itu adalah salah satu suku asli di tanah Kanaan. Jadi maksudnya adalah begini, kemungkinan besar Kaleb ini bukan orang Israel. Nah, jadi kalau Kaleb memiliki iman sehebat itu, maka Alkitab pencatat Tuhan sendiri berkata agak lain, katakan agak lain. Satu dekat agak lain. Nah, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuh hati, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya adalah begini saudara kasih Tuhan, bahwa sekalipun mungkin saudara tidak seberuntung Yosua yang tidak punya mentor yang hebat. Mungkin mentor saudara adalah orang-orang biasa, bukan pendeta yang pintar, bukan pendeta yang terlalu berwibawa berkarisma tinggi. Tapi saudara itu juga tidak menentukan iman saudara itu kuat atau tidak. Jadi jangan jadikan itu adalah alasan untuk saudara tidak bertumbuh. Maksudnya adalah ketika saudara tidak mendapatkan contoh yang baik, kemudian saudara berkata bahwa saya jadi seperti ini karena pemimpin saya. Nah, Kaleb memberikan pelajaran kepada kita bahwa dia bahkan kemungkinan besar ya, bukan dipastikan, bukan orang Israel, tapi dia punya iman yang hebat. Nah, saudara kalau belajar firman Tuhan, saudara akan ketemukan juga orang-orang hebat, tokoh-tokoh iman yang bukan orang Israel, bukan orang yang baik-baik saja, malah seperti contoh Rahab perempuan sundal, kemudian Rut perempuan Moab, kemudian ada satu perwira di Kapernaum, seorang perwira Romawi. Yesus sendiri berkata bahwa iman yang model seperti ini agak lain. Saya tidak ketemu bahkan di kalangan orang Israel. Jadi hari ini senang kasih Tuhan, mari kita belajar supaya kita bisa mendapatkan sebuah nilai kehidupan dari Kaleb. Yang pertama senang kasih Tuhan, apa yang agak lain dari hidupnya? Yang pertama adalah confidence, kepercayaannya kepada Tuhan itu beda dengan yang lain. Nah, firman Tuhan mencatat di tengah-tengahnya demo besar-besaran. Mereka demo bukan karena tapera, tabungan perumahan rakyat. Mereka demo karena mereka ketakutan. Mereka demo sama Tuhan, protes sama Tuhan. Kenapa? Mereka bilang begini, Tuhan, apakah tidak ada kuburan di tanah Mesir kah? Jadi Tuhan bawa kami ke tempat ini untuk kami mati di sini. Kenapa? Karena sudah dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Jangan lupa, saudara kasih Tuhan, jaga imanmu, jaga mulutmu, jaga hatimu, jaga perkataanmu. Saudara kasih Tuhan, lebih baik saudara diam daripada saudara kasih senjata kepada iblis untuk membunuh iman saudara, mengambil masa depan saudara. Sebab Alkitab mencatat bahwa semua orang yang mengatakan itu kami akan mati di padang gurun ini, ternyata Tuhan bilang begini, seperti yang kamu katakan, itulah yang akan aku lakukan untuk kamu, bahwa satu orang pun tidak akan pernah masuk ke tanah Kanaan kecuali hambaku Yosua dan Kaleb. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengahnya demo besar-besaran, di tengahnya kekhawatiran, ketakutan melanda sekeliling mereka, maka mereka tetap berdiri, dua orang tentu bersama keluarga mereka, bahwa ya, saya sedikit kutip tentang perkataan Yosua bahwa silakan kamu pilih mau beribadah kepada siapa, kepada Allah yang bangsa yang kamu sudah dihalau, bangsa yang sudah dihalau Tuhan di hadapan kamu itu, atau kepada siapapun, tapi aku dan keluargaku kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa prinsip yang sama dipegang oleh Yosua dan Kaleb. Silakan yang lain bersungut-sungut, silakan yang lain marah, silakan yang lain takut, silakan yang lain menyalahkan Tuhan, tapi aku dan keluargaku kami tetap percaya Dia yang sudah berjanji, Dia akan menggenapinya. Kepercayaannya kepada Tuhan agak lain. Jadi hari ini saya kasih Tuhan, ajak keluargamu, ajak saudaramu, ajak suamimu, ajak istrimu, sekalipun dunia di sekeliling saudara banyak yang sungut-sungut, banyak yang khawatir, banyak yang ketakutan, tapi katakan bahwa aku bersama sahabatku, aku bersama istri dan anak-anakku, aku bersama suami dan anak-anakku dan orang tuaku dan keluargaku, kami akan tetap beribadah, kami akan tetap bergantung, kami akan tetap
percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, bahwa kami sejauh ini bukan untuk membinasakan kami, tapi bahwa kami sejauh ini langkah demi langkah untuk meraih janji Tuhan yang besar di kehidupan kita. Jadi yang pertama adalah kasih Tuhan, iman dan kepercayaannya kepada Tuhan itu agak lain. Saudara, saya catat sedikit di slide saya di bagian terakhir bahwa tidak gampang mempertahankan iman saat hanya mereka mutar-mutar di padang gurun selama kurang lebih 30 tahun. Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin hari ini sudah lama berdoa, karena saya juga ajak kita untuk jangan juga buru-buru berpikir jelek tentang 10 orang pengintai bersama bangsa Israel yang bersungut-sungut, karena ini bicara tentang mereka tidak kuat menjalani proses kehidupan yang sedang berjalan. Jadi saya percaya bahwa yang membuat mereka sungut-sungut itu bukan hanya semata-mata kabar yang mereka dengar tentang bangsa yang mereka intai, tapi mungkin mereka pikir, Tuhan, kalau Tuhan membawa kami ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, sudahlah, tak usah pakai lama-lama, kan masa kita putar-putar bertahun-tahun di tempat yang sama, ke sana balik lagi, ketemu padang gurun dan segala macam. Nah, kenapa tidak langsung saja? Jadi saya percaya bahwa mereka mulai kumpul-kumpul selama ini, dan kemudian akhirnya puncaknya adalah waktu mereka dapatkan kabar tentang bangsa enak, bangsa kuat yang ada di hadapan mereka. Jadi hari ini Senin kasih Tuhan, sekalipun hari ini mungkin doamu sudah lama doa tapi belum dijawab oleh Tuhan, mintalah Tuhan kasih kekuatan kepada saudara untuk selama proses jawaban doa itu, selama paket disiapkan oleh malaikat, selama waktu Tuhan yang belum sementara dalam proses, maka Anda diberikan kekuatan dari Tuhan untuk tidak menyangkal, untuk tidak bersungut-sungut, untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang sia-sia dan menghina Tuhanmu. Kepercayaanmu kepada Tuhan mesti beda dengan yang lain. Amin, saudara. Yang kedua adalah kasih Tuhan, karakternya itu agak lain, beda sama yang lain. Firman Tuhan mencatat, yang pertama adalah, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu, dan aku pulang membawa kabar kepada mereka sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Jadi yang pertama adalah kasih Tuhan, karakternya adalah dia tidak membuat tawar hati sesamanya dia. Dia membawa kabar, membawa kesaksian-kesaksian yang membangkitkan iman sebetulnya. Sekalipun Alkitab mencatat tidak banyak yang berhasil dia yakinkan iman mereka. Tapi kasih Tuhan yang pasti adalah bahwa dari situ ada perbedaan. Yang satu bawa kabar jujur, yang satunya itu bawa kabar yang membuat tawar hati kasih Tuhan. Jadi hari ini kasih Tuhan, kita perlu belajar bahwa melalui karakter kita, apakah saudara ketemu orang dan kemudian yang tawar hati menjadi kuat hatinya, atau yang sementara menanti janji Tuhan dan hampir kecewa waktu ketemu saudara, tadi hampir, sekarang kecewa gara-gara ketemu saudara. Hari ini kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bahwa Tuhan rindu atau merindukan karakter yang lain dari hidup kita. Amin. Yang kedua adalah kasih Tuhan, Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Tuhan. Saudara coba lihat, ini sebuah perjuangan yang hebat loh saudara. Perjuangan yang hebat, kenapa? Karena untuk kasih tenang orang yang lagi demo itu agak berat saudara. Itu bisa-bisa dia bahkan kalau saudara baca ayat berikutnya itu waktu Kaleb buat begitu, mereka mau dilempari batu, mau dihajar. Kalau Tuhan tidak bela, mereka sudah selesai. Tapi yang pasti adalah di tengah-tengahnya keadaan seperti itu, Senin kasih Tuhan, saya catat di slide saya bahwa hati yang keren, hatinya keren saat dia melihat saudara-saudaranya yang sedang diancam oleh roh keputusasaan, roh ketakutan, roh kekecewaan, roh kekhawatiran. Dia tidak diam, dia berusaha untuk mengingatkan mereka tentang janji Tuhan, berusaha untuk meyakinkan mereka akan Tuhan yang menyertai mereka. Hasilnya itu urusan belakangan. Yang penting dia punya karakter itu, dia tidak diam.
waktu lihat saudaranya dalam keadaan susah. Hari ini saya kasih Tuhan, karaktermu perlu beda. Kalau saudara lihat saudaramu dalam keadaan perlu bantuan, apapun yang ada padamu, lakukan. Amin saudara, pastikan mereka dalam keadaan hidup mereka itu berubah. Dari susah menjadi tenang, dari susah menjadi terhibur, dari kekurangan menjadi dicukupkan oleh Tuhan, dan bahkan yang tidak tentram menjadi tentram. Kalimatnya keren, Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu. Hari ini saya mau ajak saudara untuk jadilah orang yang mencoba untuk menentramkan sesamanya. Waktu suamimu marah atau khawatir atau takut, jadilah orang yang mencoba menentramkan hatinya. Amin. Waktu istrimu dikuasai oleh kekuatan yang bukannya dari Tuhan, roh ketakutan, roh apalagi saya kasih Tuhan, yang saudara tahu bahwa dia perlu pertolongan Tuhan, maka jadilah orang yang menentramkan hatinya. Waktu temanmu sering kasih Tuhan dalam keadaan susah, dalam keadaan kemelut, dalam keadaan putus asa, jadilah orang yang berusaha menentramkan hatinya. Saya percaya bahwa orang-orang seperti ini Tuhan bangga melihat mereka. Tuhan berkata bahwa agak lain jiwa yang ada pada dia. Hari ini kita juga mau tunjukkan pada Tuhan ini, jiwa saya engkau rubah ya Tuhan untuk menjadi beda sama yang lain. Amin saudara. Jadi yang kedua adalah karakternya agak beda. Dia waktu orang lain berusaha untuk bahkan menghasut supaya orang menghina Tuhan, tidak. Dia bukan hanya mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan, tapi dia juga berjuang dengan penuh dengan cinta kasih, penuh perhatian untuk saudara-saudaranya itu tidak menghina Tuhan dan meraih apa yang Tuhan janjikan. Haleluya. Yang terakhir harus yang kasih Tuhan, pada akhirnya berkat yang dia terima pun agak lain, beda sama yang lain saudara. Nah, Tuhan mencegah hal-hal buruk terjadi dalam hidup mereka. Saya kasih Tuhan, hidup Kaleb maksud saya. Firman Tuhan mencatat bahwa waktu Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu, mencoba meyakinkan mereka bahwa Tuhan yang kita sembah itu pasti akan melepaskan kita dari tangan bangsa itu. Maka orang yang demo tadi, Alkitab mencatat bahwa segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Bapak Ibu, dapat dipastikan orang yang marah itu bukan 100-200 orang. Itu bangsa Israel yang keluar itu sangat banyak, jutaan orang. Dan saudara lihat bahwa semua orang itu yang lagi ngamuk tadi itu mau lempari dengan batu. Kalau Tuhan tidak turun tangan, Yosua dan Kaleb tinggal kenangan. Tapi firman Tuhan mencatat apa di situ? Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Apa artinya? Sederhana saudara kasih Tuhan. Waktu saudara mempertahankan iman percayamu kepada Tuhan, dan saudara punya nilai-nilai hidup yang selaras dengan firman-Nya, penuh perhatian kepada sesamamu, maka saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berkata bahwa jangan coba-coba ganggu anak-anakku, jangan coba-coba ganggu hambaku, sebab ganggu hambaku urusannya bukan sama orang lain, urusannya sama saya. Hari ini saya kasih Tuhan Yesus Kristus, mari saya ajak kita untuk mengerti bahwa ketika saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jaga imanmu, jaga karaktermu, jaga hatimu selaras dengan Tuhan, selaras dengan firman-Nya, maka saudara sadar atau tidak sadar, saudara sedang diselamatkan Tuhan dari hal-hal buruk yang mungkin tanpa sadari itu mengancam hidup saudara. Ketika saya siapkan firman ini, saya ingat satu peristiwa di dalam sejarah Amerika itu tanggal 11 September. Saudara tahu bahwa ketika ada orang-orang yang dikuasai oleh kebencian terhadap Amerika, kemudian menabrakkan pesawat kepada, kalau tidak salah, menara kembar ya, dan ya di Amerika. Nah, itu banyak yang mati, itu korbannya sekitar ribuan orang, kalau tidak salah 3.000-an orang. Tetapi ada beberapa orang yang diselamatkan ternyata dari pesawat yang akan berangkat itu saudara. Jadi mereka gara-gara ada hal-hal sepele yang Tuhan izinkan terjadi, mereka kemudian selamat. Maksud saya adalah, ini adalah gambaran bahwa Tuhan membuat pencegahan untuk kita itu terhindar dari hal-hal buruk yang ada di hadapan kita tanpa kita sadari. Yang pertama adalah Seth MacFarlane. Nah, itu selamat berkat dia mabuk. Nah, tidak tahu apakah dia mabuk karena
minum peci atau minum minuman keras atau mabuk perjalanan, karena mabuk kan banyak kan saudara, tapi yang pasti adalah gara-gara hal sepele mabuk dia tidak jadi terbang dan selamat. Yang kedua adalah Markus. Nah selamat berkat festival film, nonton film mungkin kelamaan, akhirnya pesawatnya kasih tinggal dia. Yang berikut adalah Michael Jackson. Nah tokoh pop yang satu ini selamat berkat ketiduran, mungkin dia konser tadi malamnya itu kecapean, akhirnya ketiduran selamat. Kemudian George Kate berkata selamat berkat mobilnya rusak dan terjebak macet. Kemudian yang berikutnya adalah Nicholas, itu selamat karena berkat kakinya terkilir. Kemudian David Gray selamat berkat kakinya patah. Kemudian Greer selamat berkat ajakan rapat di luar. Kemudian Maria selamat berkat berangkat lebih lambat dari biasa, makanya terlambat datang ke bandara. Kemudian Lara itu selamat berkat bertemu seleb, mungkin dia ketemu, dia mau foto-foto dulu kan, akhirnya terlambat. Tapi yang terakhir adalah Joseph selamat berkat dapat hadiah dasi. Bapak Ibu, hal-hal sepele, makanya kalimatnya itu selalu disisipkan, dia selamat berkat ketiduran, selamat berkat mabuk, selamat berkat dapat dasi baru, selamat berkat ketemu seleb. Artinya bahwa itu ada Tuhan di balik dari semuanya itu. Jadi hari ini saya kasih Tuhan, waktu saudara jaga iman saudara, jaga hati saudara, jaga karakter saudara selaras dengan firman Tuhan. Dia Tuhanmu membuat penyelamatan untuk menyelamatkan engkau, untuk menyelamatkan rumah tanggamu, untuk menyelamatkan keluargamu, untuk menyelamatkan keuanganmu, untuk menyelamatkan masa depanmu, untuk menyelamatkan pekerjaanmu dari hal-hal buruk. Jadi ketika ada ancaman datang, Alkitab mencatat kemuliaan Tuhan dinyatakan, nampaklah kepada musuh-musuh Yosua dan Kaleb, dan nampaklah kepada musuh-musuh kita bahwa ada Tuhan yang berada bersama dengan kita. Amin saudara, karena itu tetap semangat. Tapi yang terakhir yang kasih Tuhan, berkat yang dia terima agak lain adalah Kaleb dikasih masa depan, melihat anak cucunya dalam keberkatan Tuhan. Nah firman Tuhan mencatat bahwa akan kubawa masuk ke negeri yang dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Jadi sering kasih Tuhan, yang kedua, berkat yang kedua adalah dia dikasih masa depan dan melihat anak cucunya hidup dalam keberkatan. Nah singkat saja Bapak Ibu, kalau saudara mau anak cucumu itu hidup dalam keberkatan Tuhan, saudara jangan kasih warisan jasmani yang terlalu banyak saudara. Ada banyak orang-orang tua yang ketika sudah kaya raya mereka manja anak mereka, tidak dilatih bekerja, tidak dilatih untuk menjadi seorang fighter yang berani untuk bertarung menghadapi tantangan kehidupan. Tapi dia manja dengan fasilitas mewah, semua kebutuhan dia kasih. Akhirnya anaknya tidak siap menghadapi tantangan. Tapi ketika saudara latih dia, saudara kasih warisan rohani, warisan iman, warisan karakter teladan yang baik pada mereka. Saudara tidak kasih warisan harta banyak pun, dia akan berusaha, dia akan berjuang, dia pasti akan sukses. Kenapa? Warisan rohani itu sudah cukup membuat dia itu berjuang. Membuat dia itu bisa berhasil. Jadi Kaleb ketika dia mempertahankan imannya kepada Tuhan, punya karakter yang baik, maka pasti anak-anaknya akan lihat, dan kemudian keturunannya pun keturunan yang diberkati Tuhan. Jangan lupa bahwa kalau saudara belajar tentang Nabal, itu adalah seorang keturunan Kaleb loh saudara. Tetapi dia adalah seorang yang bebal, seorang sangat pelit, hidupnya itu nilai hidupnya itu jauh dari Kaleb. Jadi artinya bahwa anak-anak pun mari kita perlu belajar untuk mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Nah yang terakhir saya kasih Tuhan, Kaleb dikaruniai umur panjang, kekuatan dan kesehatan. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara jangan bangga kalau saudara sudah 80 tahun, kemudian teman-temanmu sudah mati semua. Saya mau tanya saudara, usia 80 tahun penderitaankah atau semangat? Nah firman Tuhan mencatat bahwa Kaleb, lihat ini, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada hari ini aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang
untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bapak Ibu, jadi maksudnya begini, bahwa dia usia 85 tahun bukan sakit-sakitan. Usia 85 bukan penuh penderitaan yang Musa bilang usia kalau kami kuat, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun, sisanya penderitaan. Itu maksudnya. Ada yang bahkan belum sampai 70 tahun itu sudah sisa penderitaan, sakit-sakitan segala macam. Kenapa? Karena dia main-main dengan iman percayanya kepada Tuhan, dia main-main dengan karakternya. Makanya saya seringkali sampaikan kepada jemaat yang ulang tahun, kalau kita nyanyi umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri, itu bukan bicara tentang tangan kanannya Tuhan, saudara, tapi bicara tentang tangan kanan hikmat. Sebab konteks ayat itu Salomo sedang bahas tentang hikmat. Jadi umur panjang itu ada di tangan kanan hikmat. Apa artinya hikmat itu? Hikmat itu sederhana, itu bicara tentang takut akan Tuhan. Hikmat itu sederhana, bicara tentang jaga iman, jaga hati, jaga mulut, jaga pikiran. Amin, saudara. Kalau saudara lakukan itu, maka usia 80 tahun bukan hanya bangga dengan usia, tapi saudara pun masih dikasih kekuatan. Bayangkan, dia sudah kakek-kakek, 45 tahun berlalu, dia bilang saya masih kuat seperti 45 tahun yang lalu. Hari ini 85 tahun, bahkan masih bisa perang, saudara. Hari ini ketika saudara jaga hatimu, jaga imanmu, jaga pikiran dan perkataanmu, maka engkau dikaruniai umur panjang, masa depan, dan kemudian kesehatan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Akhirnya adalah saya mau ajak saudara untuk akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa persiapkan roti dan anggur saudara. Tapi kesimpulan saya sederhana. Kaleb, Alkitab mencatat bahwa Tuhan sendiri berkata, agak lain jiwa yang ada pada dia. Jiwanya ada bicara tentang jiwa yang tidak pernah menyerah, tidak pernah menyangkal imannya kepada Tuhan, yakin dan teguh kepada janji Tuhan, punya karakter yang baik, dan pada akhirnya Tuhan kasih janji-janjinya, umur panjang, kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Hari ini Tuhan menjanjikan hal yang sama. Jika engkau jaga karaktermu, engkau jaga mulutmu, engkau jaga iman percaya kepada Tuhan, engkau akan menuai bahkan bisa lebih daripada Kaleb. Karena Tuhan selalu punya berkat istimewa bagi setiap orang yang berani bertaruh iman dan bergantung penuh pada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita siapkan roti dan anggur kita dan kita akan berdoa hari ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur dan saya berdoa untuk saudara. Hamba sudah selesai bicara Bapa, dan kini hari ini kami akan sama-sama dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus. Layakan hamba-Mu, berkati seluruh umat-Mu. Sebab kami percaya janji-Mu bahwa ketika Engkau menyuruh kami melakukan perjamuan kudus, melakukannya sebagai peringatan akan Yesus. Bicara tentang kami ingat Engkau, ketika kami ingat Engkau ya Tuhan Yesus, maka kami ingat bahwa Engkau adalah pemberian terbesar. Haleluya, nyawa-Mu saja Engkau berikan bagi kami, maka kami percaya bahwa apapun yang kami perlukan Engkau sanggup berikan bagi kami. Roti dan anggur Tuhan berkati, layakkan kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu angkat roti di tangan kanan saudara, tubuhnya tercabik. Bahkan kitab Petrus berkata bahwa oleh bilur-bilurnya, bilur itu bicara tentang luka-luka bekas cambukan yang ada pada tubuhnya, engkau menjadi sembuh. Artinya bahwa dia rela sakit agar Anda yang sakit disembuhkan. Percaya ke saudara? Mari yang percaya makan bersama-sama di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat cawan berisi anggur di tangan kanan saudara. Demikian pula dia disebut anak domba Paskah. Anak domba itu disembelih, kemudian darahnya itu ditumpahkan sebagai penebusan bagi dosa-dosa umat. Hari ini kita bukan lagi menumpahkan darah anak domba, tapi darah Kristus Yesus yang merupakan anak domba Allah tercurah bagi kita untuk penebusan dosa kita, perlindungan dari segala yang jahat. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa yang saudara angkat adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Minum bersama dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Akhirnya Bapa, hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu. Berkat yang Kau berikan kepada Kaleb,
Engkau berikan pada mereka. Kiranya karakter yang ada pada Kaleb melekat dalam karakter kami. Dan kiranya iman percaya yang ada pada Kaleb menjadi seperti iman percaya yang ada pada kami. Tidak menyerah, tidak menghina dan menyangkal Tuhan, dan tidak bersungut-sungut, penuh iman, penuh dengan kebaikan, dan penuh dengan keberkatan yang dari Tuhan. Semua terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya, tetap semangat dan shalom.